Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di Nurina Tok Tok bersama saya dong pastinya. Masih saya dan insya Allah selalu saya yang akan membahas dan insya Allah membantu menghilangkan semua kegalauan-kegalauan yang ada di kepala kamu. Ya kan? Udahlah, nggak usah galau-galau lagi. Kita happy-happy aja, ya kan? I'm sorry. Oke, kita kali ini akan membahas tentang melanjutkan membahas tentang topik di episode lalu tentang jangan-jangan kamu gak bahagia. Part 2. Gimana? Udah nonton belum? Episode yang kemarin. Itu saya membahas perilaku-perilaku yang kemungkinan besar sering kita lakukan dan tanpa kita sadari kita malah mengundang ketidakbahagiaan dalam hidup kita. Kok tidak bahagia diundang? Bagaimana caranya itu? Ya kemungkinan ada perilaku-perilaku yang biasa kita lakukan yang sebetulnya tuh nggak boleh gitu. Perilaku apa saja atau tindakan apa saja? Coba kamu nonton episode minggu lalu ya, episode minggu lalu. Dan kamu pelajari di situ, kamu belajar, kamu introspeksi, apakah saya melakukan hal ini atau tidak. Kalau melakukan, coba introspeksi, jangan sampai kelakuan-kelakuan yang kemarin itu kamu lakukan lagi di masa depan, ya. Jangan sampai. Itu kalau kamu mau bahagia. Tapi kalau kamu mau hidupnya tidak bahagia, boleh saja lakukan lagi. Jangan dong, jangan ya. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Perilaku yang tidak sengaja kita lakukan, yang bisa membuat kita nggak bahagia adalah pesimis. Pesimis. Belum ngapa-ngapain, belum dilakukan, sudah, gue nggak bisa deh kayaknya itu. Gue nggak bisa deh, gue nggak mau. Gak mungkin gue bisa. Pernah nggak melakukan seperti itu? Jangan ya. Nih, aku bacain dulu sedikit ya. Selalu pesimis dengan rencana hidup dan tujuan adalah tanda kamu yang tidak mengalami kebahagiaan dalam hidupnya. Ya kan? Kalau pesimis itu berarti kamu tidak bahagia. Kamu tidak memiliki kepercayaan diri dan semangat untuk mengerjakan tantangan. Jangan dong. Sebelum melakukan apapun, kamu berpikiran negatif bahwa kamu tidak akan mampu melakukannya dan lain sebagainya. Wah, ini sering terjadi. Dari zaman dulu sampai sekarang itu sering terjadi, apalagi di bisnis saya misalnya ya. Saya bisnisnya adalah Oriflame ya. Kita dikasih target harus menjual sekian-sekian, kita dikasih target harus begini-begini. Sebenarnya sih sama saja. Mau ada di bisnis Oriflame atau bisnis yang lain atau dalam pekerjaan apapun kita pasti dikasih target. Ya kan? Nah, tapi ada beberapa hal yang tiba-tiba di kepala kita tuh mikir, kayaknya gue nggak mungkin nih nyampe ke sini nih. Kayaknya gue nggak mungkin melakukan hal seperti ini nih. Ya kan? Belum apa-apa udah pesimis duluan. Kayaknya nggak mungkin deh. Banyak sekali member-member saya dulu sampai sekarang juga banyak. Mudah-mudahan berkurang ya orang-orang seperti itu. Yang aduh mbak nggak bisa mbak, aku nggak bisa ngerjainnya, anakku masih kecil-kecil, anakku begini-begini, aku harus begini begitu, atau jadi saya tidak bisa melakukan bisnis sementara saya mengawasi 2 anak saya di rumah, atau nggak bisa mbak saya kerja di kantor, waktunya tuh nggak mungkin saya membagi waktu antara bisnis dan pekerjaan. Ya kalau saya sih langsung jawab begini aja. Kalau kamu berpikir tidak bisa, ya berarti kamu tidak bisa. Sudah cukup. Tapi kalau kamu berpikir saya bisa, berarti kamu bisa. Itu semua cuma ada di kepala kamu. It's all in your mind. I can do it, then I can do it. You cannot do it, then you cannot do it. Kalau kamu pikir bisa, kamu pasti bisa. Kalau kamu pikir tidak bisa, kamu pasti tidak bisa. Ya kan? Coba deh, kita mau melakukan sesuatu. Belum apa-apa udah pesimis.
nggak mungkin, aku nggak bisa ke situ. Atau gini deh, kamu diterima di sebuah kantor, lagi wawancara di kantor. Kamu masuknya di sini jam 6:30 ya, misalnya. Wah, nggak bisa Pak, kalau 6:30 saya harus berangkat jam berapa? Saya bangun aja jam 6 Pak. Nggak mungkin saya 6:30 nyampe sini. Kira-kira kamu berani jawab gitu nggak sama HRD yang menginterview kamu? Ya, nggak mungkin dong. Kamu pasti oke, saya sampai sini jam 6:30, berarti saya habis sholat subuh, saya mandi, saya langsung berangkat sampai 6:30 di sini. Atau kalau perlu saya subuh di jalan, sholat subuh di jalan, supaya jam 6:30 sampai di sini. Enakan mana dengernya? Saya nggak bisa Pak, saya bangunnya aja jam 6, nggak mungkin saya nyampe sini 6:30. Atau oke Pak, saya siap, saya bangun sebelum subuh, saya langsung berangkat, saya sholat subuh di jalan misalnya, supaya sampai sini jam 6:30. Enakan mana dengernya? Kira-kira kebahagiaan itu akan datang ke yang pesimis atau yang optimis? Ya kan? Makanya kalau ngapa-ngapain tuh optimis aja dulu, saya bisa, memang nggak gampang tapi insya Allah saya berusaha dan pasti saya bisa. Enak kan dengarnya kan? Oke, next itu jadi nggak boleh pesimis lagi ya sayang ya. Oke, jadi selanjutnya adalah pendendam. Wow, lebih bahaya lagi nih. Orang yang hidupnya tidak bahagia memiliki masalah tersendiri dengan dendam. Mereka yang tidak bahagia sering memendam dendam dalam jiwanya serta sulit memaafkan kesalahan orang lain. Jadi dikit-dikit marah, dikit-dikit dibaper, kepikiran, terus udah gitu lama-lama baper-baper itu, kepikiran-kepikiran itu menumbuhkan bibit-bibit, awas lo ntar gue bales. Nggak bisa begitu ya cinta ya, nggak bisa begitu ya sayangnya. Kalau ada seseorang yang omongannya atau kelakuannya menyakiti hatimu, udah maafkan aja, nggak usah baper-baperan, nggak usah apa sih tuh orang, awas ya, nggak usah kayak gitu, ikhlas aja. Kemungkinan dia juga nggak sengaja melakukan itu ke kamu, ya toh. Kamu berusaha memahami isi pikirannya dia aja, ya. Kalau saya sih ya gitu, berarti kalau ada orang yang menyakiti saya pakai ucapan, langsung saya pikir berarti dia level otaknya, ini otak saya dia baru sampai sini nih, berarti dia belum nyampe ke tingkat anti baper seperti saya, gitu ya. Doain aja mudah-mudahan dia tidak melakukan hal-hal yang seperti itu lagi ke orang lain atau ke dirinya sendiri, ya. Jadi nggak usah lah baper-baper, apalagi sampai dendam-dendam, bahaya. Dendam tuh kalau misalnya udah udah menumpuk, bahaya banget. Itu bukan saja ketidakbahagiaan yang akan datang ke diri kamu, tapi segala macam ketidakberuntungan pun akan datang ke diri kamu. Ya, udahlah tidak bahagia, tidak beruntung, mau apa jadinya kamu, ya kan? Jangan ya, Dik ya, jangan. Oke, selanjutnya adalah tidak bersyukur. Bacain dulu sebentar ya. Bersyukurlah maka Allah akan menambah kenikmatan pada kita. Namun rasa syukur itu tidak berlaku bagi mereka yang tidak bahagia dengan hidupnya. Kesehatan, harta benda, kecerdasan, dan kebaikan-kebaikan lainnya yang diberikan sama Allah itu tidak disyukuri. Ya, what you think is what you get. Kalau kamu berpikir kamu berpikir tidak bersyukur, ya sudah, Allah juga nggak akan kasih apa-apa lagi ke kamu. Sudahlah, cukup sampai segitu saja, ya kan? Ini bagaimana kita? Masih ada lanjut? Baiklah kalau begitu ya. Terus jadi bagaimana dong melakukannya, menghindarinya? Ya udah, kamu belajar aja. Kalau misalnya kamu hari ini kamu dapat rezeki yang
tidak sebanyak yang kamu pikirkan, ya sudah, ikhlaskan saja, terima saja, syukuri saja, alhamdulillah. Hari ini mungkin rezeki saya segini dikasih sama Allah. Tapi insya Allah besok saya akan berusaha lebih keras supaya apa? Supaya Allah memberikan rezekinya jauh lebih banyak daripada hari ini. Enak kan dengernya kan? Daripada tidak bersyukur, Allah hari ini cuma dapat sebegini, nggak suka gue. Udah bekerja keras sepanjang hari, dapatnya cuma sebegini. Nggak gitu ya. Manusia itu sudah ada jatahnya masing-masing, sudah ada ukurannya masing-masing sama Allah. Sini dapat dikasih segini, sini dikasih segini, misalnya sini dikasih segini. Ya kan? Itu semua udah ada jatahnya dari Allah. Ya, bersyukur adalah kata kuncinya. Oke, baiklah, kita sudah selesai nih bahasan kita untuk topik jangan-jangan kamu nggak bahagia. Mudah-mudahan setelah mendengarkan atau menonton 2 episode ini dan ini, insya Allah ini dan ini yang kemarin dan yang sekarang, insya Allah kamu semua semakin terinspirasi dan insya Allah akan menjadi motivasi kamu untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti itu lagi, ya kan? Sehingga apa? Sehingga kebahagiaan akan turun pada diri kamu. Ya, terima kasih sudah menonton Nurina Talk Talk episode kali ini. Jangan lupa tonton terus Nurina Talk Talk setiap hari Senin jam 5.25 dan setiap hari dari Senin sampai Minggu ada video short ya yang isinya adalah quote-quote yang kita dapat, yang tim dapat dan ada juga yang kita bikin sendiri ya. Kita kalau nggak dapat kita bikin sendiri. Jangan sedih ya kan? Baiklah. Oh ya, ada nomor hotline Nurina Talk Talk hotline sekarang di WA. Nomornya berapa nih di sini nih? Nih, kelihatan nggak? Nih. Di mana sih? Ya pokoknya di situ lah. Kalau nggak ada, nanti ada di ini dok, kok di kolom deskripsi. Ya, klik aja dan kamu akan bisa berkomunikasi dengan tim. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita bertemu lagi di Senin depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Thank you for watching Nurina Talk Talk.